Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi etika profesi teknik informatika dengan materi mengenai studi kasus teknologi informasi, pelanggaran kode etik di bidang teknologi informasi. Nah, berbicara tentang pelanggaran berarti tidak terlepas daripada kriminalitas ya. Kriminal yang dilakukan khususnya di bidang teknologi informasi atau kejahatan yang dilakukan di dunia maya ya. Nah, materi kali ini nanti kita akan bahas satu persatu mengenai apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana studi kasus teknologi informasi, di mana studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, di mana terinci dan mendalam terhadap sesuatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Nah, di mana di dalam studi kasus teknologi informasi ini nanti akan didapat berbagai macam contoh-contoh kasus ya yang berkaitan tentang kriminal, khususnya di dunia maya atau di dunia internet. Di mana studi kasus menurut ahli yakni mengatakan bahwa menurut Polit dan Hangler tahun 1999, studi kasus dirancang untuk memperjelas detail dari sudut pandang partisipan melalui multi sumber yang mungkin terjadi. Nah, ada juga menurut ASIS SR ya 2003 mengatakan bahwa studi kasus adalah penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Nah, bila mana batas-batas fenomena dan konteks ini tampak dan dengan tegas dan di mana multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Nah, ini menurut ASIS SR ya 2003. Ada juga menurut Viagin, Orum dan Jobbert 1991 menyatakan bahwa studi kasus adalah penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang, jadi berbagai sudut pandang pemikiran-pemikiran yang sifatnya objektif. Ada juga menurut Kumar 1999 mengatakan bahwa studi kasus adalah suatu pendekatan untuk meneliti fenomena sosial melalui analisis kasus individual secara lengkap dan teliti. Ini lebih ke studi kasus yang dijelaskan secara individual ya, kemudian secara lengkap dan terperinci. Inilah beberapa pandangan mengenai studi kasus menurut para ahli ya, dari Polit, Asis, Schengen, Kumar. Nah, adapun beberapa studi kasus yang lain menurut para ahli bisa Anda tambahkan nanti di kolom komentar bila Anda mendapatkan informasi sekaitan tentang apa dari pengertian studi kasus menurut para ahli yang lain. Nah, selanjutnya, adapun ya, kasus pelanggaran dalam bidang teknologi informasi ini antara lain adalah pembajakan akun. Nah, ini salah satu contoh kasus yang paling banyak terjadi juga mengenai pembajakan akun. Kenapa demikian? Bahwa akun yang dibajak dapat disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya mempromosikan konten tidak diinginkan secara terus-menerus ya. Kemudian dilakukan oleh orang ahli teknologi informasi yang menyalahgunakan kode etik seharusnya digunakan dalam membantu pengguna internet, malah justru disalahgunakan. Nah, sehingga kejahatan ini telah melanggar norma sosial di masyarakat, khususnya di dunia maya, telah meresahkan sebagian pihak. Nah, pembajakan akun ini banyak sekali terjadi, mulai di pembajakan akun sosial media,
pembajakan akun email, ataukah pembajakan akun-akun yang sifatnya dapat merugikan individu, baik individu, kelompok maupun masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk menghindari itu semua? Ya, perlu kesadaran dari diri masing-masing bahwa betapa pentingnya kita diedukasi mengenai kejahatan di dunia internet, khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, termasuk salah satunya adalah pembajakan akun, ya. Jadi jangan dicoba-coba ini untuk melakukan pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran pembajakan akun. Nah, Anda akan diproses secara hukum menurut undang-undang, ya. Kemudian penipuan online. Nah, ini juga contoh kasus ini yang marak juga terjadi sekarang. Banyaknya penipuan-penipuan, ya, termasuk penipuan fake, ya, akun jual beli. Ya, jadi kita sekarang harus lebih berhati-hati lah dalam bertransaksi di internet. Kita harus pandai dan jeli melihat yang mana transaksi yang real, ya, atau valid, yang mana yang tidak valid ataukah penipuan. Nah, sehingga hal-hal ini perlu nanti Anda mengidentifikasi bagaimana sih sebenarnya transaksi yang baik di dunia internet atau di dunia maya, atau jual beli yang baik. Nah, itu Anda perlu nanti pahami bersama bahwa Anda harus bisa mengerti yang mana sebenarnya transaksi yang benar-benar valid dan tidak valid, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya penipuan online. Nah, kemudian berikutnya ada juga spam, ya. Apa itu spam? Jadi spam ini adalah pelanggaran etika dalam berinternet, di mana kita dibanjiri banyak pesan secara berulang-ulang dalam upaya untuk memaksakan sebagian besar spam adalah iklan komersil. Ya, ini banyak juga ini dibanjiri kita oleh pesan-pesan yang tidak seharusnya kita gunakan, ya, tetapi tetap ada itu di dalam spam kita. Nah, jadi hati-hati nanti ini, termasuk khususnya di email-email, ya. Nah, contohnya kalau seperti ini. Nah, termasuk juga ke dalam pesan-pesan yang sifatnya yang tidak kita butuhkan, tetap masuk itu pesannya walaupun kita tidak tahu maksud dari tujuan pesan apa itu masuk ke dalam message kita atau email kita. Kemudian berikutnya ada juga phishing. Apa itu phishing? Ya, phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, ya, password, ya, menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh komunikasi elektronik. Nah, contohnya kalau kita dikasih ini apa? Penyalahgunaan username dan password, jadi hati-hati kita juga, ya. Jangan sembarang kasih masuk password dan user tak ke situs-situs website yang belum tentu dikatakan sebagai website yang valid. Artinya siapa tahu kita diberikan login palsu, ya, secara otomatis nanti kita akan di-copy itu user dan password tak, sehingga dapat disalahgunakan email dan password kita untuk kebutuhan-kebutuhan orang lain yang sifatnya itu dapat merugikan kita secara individu, ya. Jadi hati-hati juga ini, ya. Kemudian berikutnya apa itu? Ya, penyebaran berita hoax. Wah, ini nih sekarang ini banyak sekali, sulit kita membedakan yang mana berita benar, kemudian berita yang bohong. Nah, penyebaran berita hoax ini adalah berita yang palsu atau berita bohong atau hoax, informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Contoh hoax dapat hadiah gratis ini, ya. Penipuan-penipuan yang biasanya kita dapat SMS itu ataukah telepon yang mengatasnamakan perusahaan ataukah individu. Nah, ini hati-hati juga ini, ya. Siapa tahu kita termakan bujuk rayuan informasi yang diberikan, ya, karena kita misalkan lagi butuh contoh dana. Nah, pas informasi itu cocok identitas dengan kita sehingga kita percaya dengan informasi yang diberitakan itu. Nah, ternyata informasi itu adalah fake
artinya tidak benar ya atau palsu. Nah, sehingga itu termasuk ke dalam penyebaran berita hoax. Nah, ini sangat merugikan ini banyak orang ya. Jadi kita harus pintar-pintar yang mana memilah berita yang benar, berita yang tidak benar ya. Nah, jadi harus kita lebih jeli dalam membaca kondisi dan situasi berita. Apa kita harus perlu cek satu persatu apakah beritanya itu benar atau tidak. Nah, di dalam penyebaran berita hoax ini contohnya ya, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh ini, informasi SMS misalkan ada kejutan ya. Anda mendapatkan sejumlah dana sekian dari pemenang. Bila Anda mendapatkan silakan klik. Ini salah satu contoh ini penyebaran berita hoax. Ya, informasi pesan yang belum tentu kebenarannya. Nah, ternyata ini dibuat oleh segelintir orang atau individu untuk kebutuhan dirinya, untuk mengelabui user atau masyarakat ya. Jadi ini perlu Anda teliti dengan baik pesan-pesan seperti ini. Kemudian berikutnya plagiarisme. Apa sih sebenarnya itu plagiarisme? Nah, plagiarisme itu adalah plagiat ya, pembuat menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal dari suatu ide, gagasan atau karya. Nah, ini juga salah satu masalah ya yang hampir banyak dihadapi, bahwa plagiarisme ini merupakan salah satu contoh kasus yang sifatnya ya bukan cuma kita di Indonesia, banyak di luar negeri ini ya mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Nah, itu harus kita lebih jeli dalam hal memanfaatkan atau melihat dari sisi bagaimana plagiarisme itu dijadikan sebuah acuan untuk bagaimana kita menyadari diri kita bahwa menjiplak karya orang lain itu adalah bagian daripada kejahatan ya. Jadi saya sarankan bahwa Anda berkreatif, mencari sumber-sumber yang sifatnya up to date, kemudian dijadikan sebuah referensi, dan tidak perlu Anda menjiplak ya. Bisa saja Anda jadikan sebuah referensi saja, referensi untuk bagaimana Anda bisa melakukan hal yang positif tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Jadi intinya menghindari plagiarisme itu adalah suatu hal untuk kita sama-sama bisa lebih baik lagi dalam hal berkarya. Ya. Kemudian terakhir ya sebagai penutup, kesimpulan bahwa banyak sebenarnya contoh kasus mengenai kejahatan di dalam teknologi informasi, tetapi ini adalah merupakan contoh-contoh kasus yang sebagian besar yang dialami di masyarakat sekarang ini ya. Adapun nanti contoh-contoh kasusnya bisa Anda berikan contoh kasus di kolom komentar ya di video ini ya. Saya rasa cukup ya untuk materi singkat pada kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita bahas, kita pertanyakan, silakan Anda kolom mencantumkan nama di kolom komentar serta saran ya, supaya channel ini dapat berkembang sesuai dengan yang kita harapkan dan menjadi referensi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dari materi ini. Saya sarankan jangan lupa di like, di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya dan share apabila Anda menyukai video ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.